Pemirsa, kita update perkembangan bursa saham hingga pukul 10:02 waktu Indonesia Barat. Kita lihat bersama-sama di layar kaca Anda. Ya, saat ini IHSG berada di zona merah atau berada di teritori merah atau melemah di 0,36% atau minus 30,2 poin atau berada di level 8.091,98. Ya, memang untuk IHSG saat ini memang banyak sentimen yang mempengaruhi mengapa IHSG saat ini tertekan juga, yang menjadi perhatian para pelaku pasar pada hari ini. Kita juga akan lihat secara sektoral, pemirsa. Ya, secara sektoral, indeks harga saham gabungan di mana saat ini konsumer melemah cukup signifikan, yakni di 3,53%. Sementara finansial, non-konsumer dan perindustrian melemah tipis di 0,02%, 0,83%, dan 0,28%. Di 4 sektor lainnya kita juga akan lihat bersama-sama. Ya, nampaknya untuk secara sektoral, IHSG bergerak masih bervariatif atau volatil. Saat ini bahan baku masih menguat di 1,88%, energi, infrastruktur, properti masih melemah di 1,09, 2,15, dan 1,13%. Kita juga akan melihat di 3 sektor lainnya. Di 3 sektor lainnya sudah ada transportasi, teknologi, dan juga kesehatan. Di sini teknologi melemah atau terkoreksi 0,32%, sementara transportasi dan kesehatan berada di teritori hijau atau menguat 0,11% dan 0,06%. Dan memang berikutnya kita simak sejumlah sentimen yang menjadi perhatian para pelaku pasar pada hari ini. Yang pertama adalah Wall Street ambruk. Bursa saham Wall Street ambruk berjamaah pada perdagangan Selasa atau Rabu dini hari Indonesia. Pasalnya, para investor berbondong-bondong melepas saham teknologi dan beralih ke saham-saham yang lebih luas, seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Hal ini pun terlihat dari sebagian besar saham teknologi yang berada di zona merah, termasuk mayoritas saham Magnificent Seven seperti Meta, Microsoft, dan Nvidia yang telah melaporkan kinerja keuangan sejauh ini. Selain itu, indeks Nasdaq Composite, indeks teknologi Amerika Serikat juga merosot 1,43% ke angka 23.255, dan ada pula indeks S&P juga melemah di 0,84%, ditutup di level 6.917. Sementara Dow Jones Industrial Average juga turun di 116,67 poin atau 0,34% ke posisi 49.240. Kemudian kita beralih ke sentimen domestik di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa percaya diri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menembus angka 5,54% pada kuartal 4 2025. Hal ini pun ditegaskannya menjelang pengumuman realisasi pertumbuhan ekonomi yang akan disampaikan Badan Pusat Statistik pada Kamis besok. Menurut Purbaya, dengan capaian pertumbuhan tersebut, maka keseluruhan tahun ekonomi Indonesia akan mampu mendekati target APBN 2025, yakni sebesar 5,2%. Kendati demikian, Purbaya menekankan proyeksi itu belum tentu benar, karena realisasi pertumbuhan hanya diketahui oleh BPS, tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya juga sudah mulai menggerakkan pembentukan panitia seleksi atau pansel untuk menjaring calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nantinya, pansel OJK akan diisi oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah, Bank Indonesia, OJK, lembaga penjamin simpanan atau LPS, sektor keuangan, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Purbaya mengakui bahwa pembentukan pansel sebenarnya sudah melewati batas waktu ideal jika mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi Purbaya tidak merinci hambatan yang membuat proses tersebut berjalan lambat. Hari ini Komisi 4 DPR RI juga akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau Danantara di ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Rapat ini menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan juga guncangan pasar keuangan Indonesia yang menimpa Indonesia pada pekan lalu. Selanjutnya kita juga akan melihat rupiah, keperkasaan mata uang Garuda terhadap mata uang di kawasan lainnya. Kita juga akan melihat dari dolar Amerika Serikat. Rupiah masih tertekan atau masih terkoreksi di 0,06% atau berada di level psikologis 16.765 per 1 dolar Amerika Serikat. Kita juga akan melihat terhadap mata uang di kawasan utama lainnya seperti Singapura dolar, euro, dan juga Japanese yen. Dari Singapura dolar dan euro, rupiah juga masih tertekan tipis di 0,01 dan 0,1%. Sementara untuk terhadap Japanese yen saat ini rupiah menguat tipis di 0,26% atau berada di 107,28 per 1 yen.